Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang administrasi lembaga atau instansi pendidikan. Kelompok kami terdiri dari Iklim Hasanah, Resti Hasbilaillah, dan Sri Rahmayanti. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Riri Nurhijriani, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baik, di sini kami akan memaparkan 4 materi. Yang pertama, pengertian administrasi pendidikan, prinsip administrasi pendidikan, fungsi administrasi pendidikan, dan komponen administrasi pendidikan. Semua itu dalam lingkup instansi dan sekolah atau lembaga. Oke, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Resti Hasbilaillah tentang pengertian administrasi sekolah. Kepada Teh Resti dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi pendidikan sekolah. Oke, kita ketahui terlebih dahulu, administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari dua kata, yakni administrasi dan pendidikan. Nah, yang masing-masing dari kata tersebut memiliki arti tersendiri, tetapi bila dirangkai membentuk arti baru. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan merupakan penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan dan pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan. Berdasarkan epistemologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri ad dan ministor. Nah, ad ini mempunyai arti kepada dan ministor berarti melayani. Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Nah, di sini administrasi pendidikan atau kegiatan operasional pendidikan itu seperti kegiatan teknis edukatif seperti kegiatan belajar mengajar, bimbingan, penyuluhan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan administrasi pendidikan menyangkut kemampuan mengendalikan kegiatan operasional agar secara serentak bergerak dan terarah pada pencapaian tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikannya itu adalah mengusahakan terwujudnya efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Lalu tugas dari administrasi pendidikan di sekolah itu apa sih? Nah, tugasnya itu ada tugas kewajiban yang dapat dikelompokkan dalam 7 kategori. Yang pertama itu program pendidikan, yang kedua harus ada murid, lalu yang ketiga personil, yang keempat personil atau guru ya, yang keempat ada kantor sekolah, ada bangunan sekolahnya, yang kelima pelayanan bantuan seperti BOP seperti itu. Yang terakhir, hubungan sekolah dan masyarakat. Karena kalau sekolah hanya ada guru saja, tidak ada bantuan dari atau hubungan antara guru, sekolah atau masyarakat kepada masyarakat, itu bukan dinamakan lembaga atau instansi. Tugas kewajiban yang tadi saya sebutkan itu dapat dikategorikan dalam program pendidikan atau sumber belajar dan fasilitas pendidikan. Dikatakan bahwa proses administrasi pendidikan itu melibatkan segenap usaha dari proses pencapaian tujuan pendidikan itu yang diintegrasikan, diorganisasikan, dan dikoordinasikan secara efektif agar semua materi yang diperlukan dapat dimanfaatkan secara efisien. Jadi antara
kategori-kategori yang tadi itu disatukan, lalu dibuat tujuan pendidikan sehingga diintegrasikan, lalu diorganisasikan, dan dikoordinasikan sehingga tujuan-tujuan tersebut tercapai dalam pendidikan secara efisien. Nah, administrasi pendidikan adalah tindakan yang mengordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan. Seperti misalkan anak itu tadinya belum bisa berbicara yang baik. Nah, anak tersebut dimasukkan ke lembaga atau instansi sekolah. Nah, dari situ dia belajar, dididik oleh gurunya sehingga dia memiliki perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Misalkan itu ya. Nah, kenapa? Agar semua daya yang dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidik dapat tercapai secara produktif. Nah, seperti itu ya. Jadi, sangat penting sekali bagi sebuah lembaga atau instansi itu memiliki administrasi pendidikan guna untuk mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Mungkin itu pemaparan yang pertama dari administrasi pendidikan sekolah atau instansi. Dikembalikan lagi kepada Terima kasih kepada Teh Resti yang telah memaparkan materinya. Yang pertama. Yang selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua oleh Ibu Sri Rahmayanti tentang prinsip administrasi pendidikan sekolah dan fungsi administrasi pendidikan sekolah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip administrasi pendidikan. Prinsip administrasi pendidikan ada 5. Yang pertama, prinsip efisiensi. Administrator akan berhasil dalam menjalankan tugasnya jika mampu menggunakan semua sumber, tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisiensi. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Administrasi akan mendapatkan hasil yang paling efektif apabila mampu menerapkan kegiatan manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, prinsip mengutamakan tugas pengelolaan. Administrator harus mempunyai sikap tanggung jawab dan berpegang pada amanah untuk mengutamakan tugasnya. Yang keempat, prinsip kepemimpinan efektif. Administrator adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat bijaksana dalam mengambil keputusan, tegas, lugas, tuntas, dan berkualitas. Yang kelima adalah prinsip kerjasama. Seorang administrator harus mampu melaksanakan dan mengembangkan kerjasama antara anggota secara keseluruhan. Terus selanjutnya yaitu fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning, rencana yang harus disusun dalam konteks pendidikan menurut Dr. Hadari Nawawi meliputi yang satu, perumusan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, penentuan bidang atau fungsi unit sebagai kegiatan bagian yang akan dilaksanakan. Terus yang ketiga, menerapkan jangka waktu yang diperlukan. Yang keempat, menetapkan metode atau cara mencapai tujuan. Yang kelima, menetapkan alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan. Yang keenam, merumuskan rencana evaluasi atau penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan.
Yang ketujuh, menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan. Terus yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan, membentuk hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan. Dalam langkah pengorganisasian ini ada dua hal pokok yang menjadi perhatian. Yang pertama, menciptakan mekanisme atau tata kerja seirama dengan pola struktur organisasi yang dibuat dan ditetapkan. Yang kedua, penentuan dan pendistribusian kerja, yaitu penyebaran dan pembagian tugas atau pekerja sekaligus pelaksanaan beserta wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota. Yang ketiga, institution atau aktuasi. Aktuasi artinya mengerjakan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran dan secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah memaparkan materi kedua dan ketiga. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu komponen administrasi pendidikan sekolah yang akan dipaparkan oleh Iklim Hasanah. Kepadanya dipersilakan. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi tenaga kependidikan itu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dilanjut, dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama itu ada tenaga struktural, kemudian tenaga fungsional, dan tenaga penyelenggaraan pendidikan. Tenaga struktural merupakan tenaga pendidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Jadi tenaga struktural itu merupakan pimpinannya ya. Kemudian dilanjut, tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yakni jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Nah, kalau jabatan fungsional itu pekerjaannya itu mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Kemudian sedangkan tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Nah, kalau misalnya tenaga teknis kependidikan itu lebih dituntut pekerjaannya dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Kemudian administratif personel sekolah adalah segenap proses penataan personal di sekolah. Kemudian dari sudut administrasi pendidikan sekolah dapat dilihat bahwa komunikasi pada hakikatnya adalah problem hubungan kerja sama manusia. Keberhasilan dalam hubungan kerja sama manusia ini akan ditentukan oleh efisiensi dan efektivitas mereka yang berkepentingan dalam pertama ada menyampaikan berita kepada orang lain, dan yang kedua memahami dengan tepat isi atau maksudnya dengan harapan mau menerima. Kemudian dilanjut ya, sekarang administrasi yang kedua itu ada administrasi kurikulum. Nah, administrasi kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dialami oleh siswa yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar. Strategi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi perlu didukung oleh sumber daya yang memadai.
Dengan demikian, pengertian dari administrasi kurikulum adalah merupakan upaya mengoptimalkan pengalaman belajar siswa secara produktif. Nah, dilanjut sekarang ke administrasi yang ketiga, itu ada administrasi prasarana dan sarana. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat dan fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar. Kemudian yang keempat itu ada administrasi siswa. Administrasi peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara kronologis operasional, rentangan kegiatannya mulai dari penerimaan peserta didik baru sampai mereka meninggalkan sekolahnya, sehingga ia tidak terdaftar lagi sebagai peserta didik sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada yang kelima, hubungan sekolah dan masyarakat. Hal yang mencakup hubungan sekolah-sekolah lain, hubungan sekolah dengan pemerintah setempat, hubungan sekolah dengan instansi dan jawaban-jawaban lain, dan hubungan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan kerjasama yang bersifat pedagogis, sosiologi, dan produktif yang dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan dari kedua belah pihak. Untuk ini kepala sekolah memegang peranan penting dan menentukan. Adapun hubungan sekolah dan masyarakat itu sangat penting ya. Pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat itu ada beberapa pandangan filosofis tentang hakikat sekolah itu sendiri dan hakikat masyarakat serta hubungan antara keduanya. Nah, yang pertama itu sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat. Ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat. Tentu tidak terpisah ya antara sekolah dan masyarakat itu. Kemudian yang kedua itu hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat. Nah, itu betul sekali ya, karena kelangsungan hidup sekolah itu emang betul bergantung pada masyarakat. Kalau misalnya sekolahnya ada tapi tidak muridnya tidak ada, ya tetap tidak akan berjalan ya. Kemudian yang ketiga, sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Jadi sekolah itu berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Kemudian yang keempat, kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkolerasi, keduanya saling membutuhkan. Jadi kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat itu saling membutuhkan, tentu saling membutuhkan ya, karena kemajuan sekolah itu ditentukan oleh masyarakat. Begitu juga kemajuan masyarakat itu ditentukan oleh kemajuan sekolah. Kemudian yang terakhir, masyarakat adalah pemilik sekolah. Sekolah ada karena masyarakat memerlukannya. Ya, tentu betul itu. Kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat dapat digolongkan menjadi tiga jenis hubungan, yaitu yang pertama ada hubungan edukatif, kemudian ada hubungan kultural, dan yang terakhir itu ada hubungan internasional. Baik, saya akan jelaskan hubungan edukatif. Maksudnya di sini ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua dalam keluarga. Nah, dengan adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan-raguan pendirian dan sikap pada diri anak. Jadi emang betul ya, kerjasama dalam hal mendidik murid itu antara guru di sekolah dan orang tua dalam keluarga itu ya harus harus sama gitu. Harus ada kerjasamanya gitu. Kalau misalnya di sekolahnya anak dia
rajin, misalnya beribadahnya kan suka ada ya di sekolah pembiasaan sholat duha, namun ketika di rumah dia ketika libur sekolah dia tidak melaksanakan sholat duha. Dan itu karena emang tidak ada kerjasama dari orang tuanya. Tapi kalau misalnya ada kerjasama antara guru dan juga orang tua, tentu itu akan tetap berjalan. Kemudian yang kedua ada hubungan kultural. Hubungan kultural maksudnya ialah usaha kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Kemudian hubungan internasional, yakni hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah. Seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintah setempat, Kementerian Komunikasi, Kementerian Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, dengan perusahaan-perusahaan negara atau swasta yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Mungkin dicukupkan saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Iklim Hasanah. Mungkin itu teman-teman presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya selaku moderator Resti Asbilailila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.